kita di acara inti, di mana kita harus mendengarkan pemateri kita yang luar biasa. Kita undang dengan meriah moderator kita yang luar biasa, Kak Yuda Pratama, Ketua IKA Dubas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tepuk tangan yang meriah. Selasa, heningku memecah suasana, yakinku menanti asa, kakiku rindu melangkah, berteman dengan alam, literasi, dan bahasa. Kemah Literasi Jaga Bahasa, Pantai Temperan 21 06 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillahi tatimmu sholihat wa ba'du. Puji dan syukur kita haturkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga masih semangat dalam mengikuti acara Kemah Literasi Jaga Bahasa bagi generasi muda Bangka pada hari ini. Teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah hadir dua orang yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk keduanya. Beliau berdua hadir pada hari ini ingin bertemu, berdiskusi dan berkenalan dengan teman-teman semuanya bagaimana menjadi sosok generasi muda Bangka yang cinta dengan bahasa Indonesia. Sebelum itu, saya ingin kembali mencoba untuk memberikan semangat kepada teman-teman semuanya, dan mari kita gaungkan kembali salam literasi. Kemah Literasi Jaga Bahasa, kuasai bahasa asing, salam literasi. Tepuk tangan dari kita semuanya. Baik, teman-teman, luar biasa sekali. Di hadapan saya sudah ada dua orang yang sangat luar biasa yang akan siap memberikan pembelajaran kepada kita semuanya, binaan dan bagaimana menjadi sosok generasi muda Bangka yang cinta akan bahasa Indonesia. Yang pertama ada Pak Ashraf. Beliau adalah Ketua HISKI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tepuk tangan untuk beliau sekali lagi. Selanjutnya ada Kak Esdras. Beliau adalah Wakil Sekretaris Gerakan Pramuka Koordinator Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan juga ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Tepuk tangan untuk Kak Esdras. Dan tentunya hari ini praktisi pendidikan hadir di tengah-tengah kita semuanya dan akan memberikan diskusi kepada kita semuanya. Dan izinkan saya, pematik diskusi pada hari ini Yuda Pratama, yang akan menjadi moderator acara kita. Dan untuk materi pertama nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Ashraf dengan tema menanamkan karakter bangsa melalui cinta bahasa Indonesia. Apakah teman-teman cinta dengan bahasa Indonesia? Kalau kita cinta dengan bahasa Indonesia, sekarang jempolnya diangkat ke atas dong. Jempolnya angkat ke atas, dua jempol diangkat ke atas. Apakah teman-teman yakin bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional? Siap menjadi bagian untuk internasionalisasi bahasa Indonesia? Siap, luar biasa, tepuk tangan kita semuanya. Menanamkan karakter bangsa melalui cinta bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Ashraf Syariadin MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya awali dengan pantun. Pantunnya apa ya? Anak Cina membeli telur. Mohon izin moderator. Untuk menjadi duta bahasa itu tidak mudah. Pengalaman saya udah berapa kali menjuri ya yang berkenaan dengan duta bahasa ini. Banyak hal yang harus disiapkan. Tidak hanya mental, tetapi karakter juga harus dimulai sejak dini. Anak-anakku yang berbahagia, kemarin saya WA-in dengan panitia, temanya apa ya? Apakah saya perlu persiapan fokus atau tidak? Kata saya, apakah perlu PowerPoint atau tidak? Kata panitia, nggak perlu Pak, pokoknya bicara aja yang bebas, lepas ya. Seperti lepasnya pantai Temberang.
materi berat, betul ya? Ya. Saya sebenarnya sudah lama berkeinginan untuk mewujudkan sebuah cita-cita yang seperti ini. Tetapi alhamdulillah karena kita di Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Kebetulan saya di HISKI. HISKI itu Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Tidak hanya bahasa Indonesia saja, tapi bahasa Inggris atau semua bahasa bisa berhimpun di HISKI. Kalau di tingkat nasional biasanya ataupun internasional biasanya setiap 1 tahun sekali diadakan konferensi kesusastraan internasional dari berbagai negara, dan ternyata alhamdulillah ya, narasumber yang berasal dari negara luar itu ya, kita kira dia harus menggunakan bahasa asing, rupanya enggak. Ketika mereka ingin tampil di Indonesia, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Luar biasa. Bahasanya tersusun dengan rapi, tertata dengan rapi, PowerPoint-nya juga hanya ya seperti biasa, tidak seperti orang Indonesia. Indonesia kalau membuat PowerPoint kan ramai itu ya, kreatif. Kalau mereka enggak, hanya hitam putih ya seperti itu. Tetapi isinya luar biasa. Nah, pada hari ini kita memulai, waktu saya nggak tahu ini berapa menit nih. 30 menit ya, 30 menit ya, waktu saya hanya 30 menit, mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan. Saya nggak tahu saya ada buku nggak ya, biasanya kalau saya tampil itu selalu menyiapkan buku dan dibagikan pada anak-anak ya. Coba dilihat di ada nggak ya buku ya, pokoknya dilihatlah di lejok-lejok tuh ada pena ya, nah dicek di mobil ya, kalau ada dibawa aja di sini ya. Baik, saya bahasa Indonesia sedikit ya. Jadi begini Bapak dan anak-anak saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Nah, ini tugas kita. Ya, kemudian administrasi kependudukan, pencatatan sipil, ya, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Saya ingin tanya di sini, siapa di sini yang belum punya kartu identitas anak? Ada? Ada? Ada nggak? Coba angkat tangan yang belum punya. Oh, sudah punya semua belum? Tuh si Hafid itu mana? Berdiri Bi? Ya, si Hafid ini adalah mitra, dia adalah ketua Forum Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah. Dan kebetulan juga sebagai pengurus Forum Anak Nasional. Kasih aplaus teman-teman. Nanti ditanya ya, Ben, ya teman-temannya harus punya kartu identitas anak. Kenapa? Karena kita harus berkarakter. Karena bahasa Indonesia itu yang jelas tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah kalau berbicara utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kemudian kuasai bahasa asing. Coba kalau kalian itu pergi membeli durian, ya, pakai bahasa asing pasti mahal harganya. Tapi kalau menggunakan bahasa kampung, bahasa kita lah, misalnya, ya, mungkin agak berbeda harganya. Kalau Anda naik kendaraan beli durian dengan Anda naik kereta Solo, beda harganya durian. Ya, apalagi jalan kaki, ya kan? Nah, jadi ini ada pengaruh. Jadi karakter itu, ya, karakter itu adalah, ya, kalau kita sering menyatakan bawaan, ya, bawaan dari lahir terus berkembang dan seterusnya. Saya pernah mengajar di sekolah unggulan SMA 2 Pemali. Dulu namanya SMA 2 Somalia. Sekarang menjadi SMA 1 Pemali. Ada yang di sini SMA 1 Pemali. Oh ya, baik, terima kasih. Ya. Nah, SMA 1 Pemali itu saya pernah jadi wali kelasnya dulu. Sebelum saya lanjut studi S3, saya berada di SMA 1 Pemali itu waktu itu, ya, 2 tahun di sana. Itu ada karakter yang berbeda.
ya, karakter yang berbeda. Jadi tingkat pendidikan itu berpengaruh dengan karakter, nonjol sekali, kelihatan dan nampak sekali. Bukan berarti yang non reguler, yang reguler itu tidak berkarakter, sama, tetapi butuh waktu untuk penyesuaian. Ya, jadi yang hadir di sini, insya Allah nanti memiliki karakter yang lebih baik. Nah, kita lihat tadi ya bahwa karakter itu akan berusaha menjadikan kita lebih baik. Anak-anak saya berharap sekali anak-anak yang hadir di sini mampu ya menjadi pemimpin ke depan, ya, masa yang akan datang itu akan kelihatan dan akan nampak dimulai dari sekarang. Nah, ini kebetulan ada kakak pramuka, ya. Kebetulan saya kalau di Muhammadiyah itu namanya Hizbul Waton. Kebetulan saya sebagai ketua pimpinan Hizbul Waton Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pramuka kepanduan juga, tapi bajunya hijau. Ya, bajunya hijau. Ya. Yang pendiri Hizbul Waton itu salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Nah, apakah itu Hizbul Waton, apakah itu pramuka, itu tetap menanamkan karakter-karakter kepemimpinan. Ya, jadi jangan sampai nanti anak-anak kami ya tidak berorganisasi seperti kakak-kakak pramuka. Ya, harus berorganisasi, karena organisasi itulah yang mampu yang mendidik kalian menjadi lebih dewasa. Banyak mahasiswa saya, kebetulan saya dosen, salah satu dosen di perguruan tinggi, ya, mahasiswa itu ada yang kerjanya hanya pergi kuliah, pulang, tidur, ya, kemudian ya begitu saja. Tetapi ada mahasiswa yang datang ke kampus kadang-kadang pulangnya larut malam, tidurnya mungkin di perpustakaan, organisasinya baik, ya, nilainya juga baik. Pernah mendengar puisinya Taufik Ismail yang dinyanyikan oleh Bimbo? Itu kan ada lagu Adinda yang kalau yang dinyanyikan kemudian si mahasiswa itu pandai berorganisasi, IP-nya juga 4, ya, memiliki karakter yang baik. Dan anak-anak kami nanti akan mengarah ke sana, ya. Nah, tadi sudah dikembangkan oleh kepala kantor bahasa bagaimana caranya agar bangsa ini atau bahasa ini mampu menjadikan bahasa internasional, mungkin di generasi anak-anak sekarang. Kalau kita bentangkan dari Sabang sampai Merauke, Eropa itu tertutup oleh kondisi, ya, kepulauan yang ada di negara kita. Jadi dari Sabang sampai Merauke dibentang, maka Eropa itu terbentuk. Kemampuan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, kemampuan bahasa Cina, ya, bahasa Cina, kemudian bahasa Arab dan beberapa bahasa PBB itu menandakan bahwa kemampuan bahasa mereka cukup tinggi. Saya rasa demikian. Terima kasih, ya. Pergi ke pasar bersama Desi. Cukup sekian. Terima kasih. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Bahasa Indonesia menjatuhkan Indonesia, menyatukan Nusantara dari Sabang sampai dengan Merauke. Bahasa Indonesia menjadikan kita semua bisa duduk bersama di sini dalam kebinekaan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa kita semua. Dengan demikian, teman-teman semua, sambutlah dengan penuh cinta dan kasih sayang dan dengan tepuk tangan yang gemuruh. Materi selanjutnya, peran generasi muda dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia, yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Kak Esdras Silverius Bangun SHMSI. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat bisa ya? Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Muhammad Irfan selaku Kepala Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Bapak Arsab selaku narasumber,
Dan mohon izin, saya mewakili dari Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung, Kak Melati Erzaldi. Beliau menitipkan salam hangat untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Sedianya beliau akan hadir secara langsung bertemu dan silaturahmi bersama kita, tapi ada aktivitas yang bersamaan di tempat yang berbeda, maka diwakilkan ke saya. Mudah-mudahan dengan diwakilkan ini tidak mengurangi semangat kita, rasa silaturahmi kita di pertemuan kita pada sore hari ini. Izinkan mungkin saya berpantun dulu ya, karena sudah dimulai dengan pantun tadi. Baik, ambil kayu patah tersisa, diikat susun akar belaksa, melalui kemah jaga bahasa, kita ciptakan jati diri bangsa. Baik, pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk, mungkin tepatnya bukan materi, adik-adik sekalian, mungkin lebih kepada diskusi nanti di pertemuan kita sharing. Mungkin saya juga izin nanti untuk keliling. Pada sore hari ini tema yang diberikan itu adalah peran generasi muda dalam menjaga bahasa Indonesia ya. Dan tadi di awal moderator Kak Yuda di sini sudah menggugah kita semua dengan Sumpah Pemuda, yang memang dasar dari negara, salah satu dasar adanya bahasa Indonesia itu melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, di mana saat itu ikrar para generasi muda bangsa Indonesia waktu itu mengikrarkan diri untuk menyatu menjadi satu, baik itu tanah air, bangsa, dan berbahasa satu. Mudah-mudahan masih ingat semua ya, masih ingat dong. Kalau nggak ingat ini bahaya ini ke sejarah kita ya kan. Baik, sebelumnya saya izin turun, saya mau tes dulu ke beberapa orang secara random. Kira-kira bahasa gaul anak-anak generasi sekarang apa yang teringat? Coba. Satu kata aja, satu kata. Turu. Turu itu bahasa gaul apa bahasa daerah? Oke, belum. Ada lagi? Baik. Itu tadi bahasa-bahasa yang mungkin di sini ada anak Jaksel. Iya, yang sering menggunakan beberapa, mencampurkan bahasa Indonesia ke beberapa Inggris. Baik, rekan-rekan mungkin saya panggil ya, adik-adik kita pada sore hari ini, kita nanti akan sharing bahwa pada dasarnya tadi sudah kita sampaikan di depan, bahasa Indonesia itu sudah punya dasar hukum, ada di Undang-Undang 24 tahun 2009. Nanti boleh di ini ya, browsing itu bahasa Inggris ya, jadi saya usahakan tidak menggunakan bahasa asing. Mungkin berselancar ya kayak gitu. Apa namanya? Kalau browsing bahasa Indonesia? Menelusuri, oke. Betul. Itu. Karena kita sering tercampur antara beberapa istilah. Nah, itu mungkin bisa diambil dan diunduh, bisa diambil beberapa filenya untuk diperketahui bersama. Rekan-rekan sekalian, bahwa salah satu dari amanat Undang-Undang 24 tahun 2009 itu, Indonesia memang pada akhirnya akan mengangkat bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional. Kalau nggak percaya nanti buka di pasal 44 ya. Di pasal 44 itu di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 itu dijelaskan Indonesia akan meningkatkan kapasitas dari bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional. Wajar saja mungkin beberapa bulan yang lalu kita melihat statement dari Mas Menteri Pendidikan, Mendiktek Dikti kita, ketika bahasa Melayu akan digunakan sebagai bahasa atau diusulkan sebagai bahasa di negara-negara ASEAN. Dan salah satu yang menentang saat itu Mendiktek mulai menyusulkan kenapa tidak bahasa Indonesia, karena memang sudah diamanatkan. Yang kedua, peran bahasa, yaitu pasti pemersatu. Saya sendiri dari suku ya, suku saya suku Karo, Sumatera Utara, tapi lahirnya di Bangka. Jadi saya sudah punya dua bahasa ibu. Pertama bahasa daerah saya bahasa Karo, kemudian bahasa Bangka karena saya lahir di Pangkal Pinang. Ya, pasti yang ketiga bahasa Indonesia dan satu bahasa asing. Jadi dengan 3 dari 4 bahasa itu sudah pasti bahasa Indonesia yang jadi bahasa pemersatu. Saya tidak akan bisa berbicara dengan adik-adik sekalian kalau tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia atau dialek daerah gitu kan ya. Kemudian yang ketiga juga yang sesuai dengan arah dari bahasa itu adalah jati diri bangsa, dan juga tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Mungkin ada juga yang sering berselancar dan lihat di media sosial
kenapa sih Presiden Indonesia pada saat konferensi baik tingkat internasional di PBB itu tidak menggunakan bahasa Inggris? Apakah bahasa Inggrisnya Presiden RI saat ini jelek gitu ya? Pertanyaan seperti itu kan. Sebenarnya ini tidak, karena ini sudah masuk di dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 itu, ini masuk dalam salah satu diplomasi lunaknya Indonesia, di mana Indonesia berusaha untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke ranah internasional. Jadi bukan karena kita tidak bisa menggunakan bahasa asing, tapi memang saatnya Indonesia memperkenalkan. Dan target dari roadmap-nya sendiri, ya, perjalanannya sendiri untuk bahasa ini 2045, saat kita ada di 100 tahun kemerdekaan, bahasa Indonesia sudah dikenal di internasional. Nah, kemarin juga saya sebelum materi sempat mencari beberapa referensi di Kemendikbudristek Dikti. Ternyata bahasa Indonesia itu bahasa yang diminati oleh beberapa negara. Ada yang tahu berapa negara yang sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai program studi di universitasnya? Kira-kira nyampe nggak di angka 20? Lebih? Berapa? Ya, saat ini sudah di 56 negara. Jadi tepuk tangan untuk bahasa Indonesia. Kita sudah ada program studi atau kajian ya, baik itu dia bentuknya kajian atau dalam program studi di salah satu universitas di 56 negara yang memang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, apa yang terjadi ketika mereka lebih lancar dan baik berbahasa Indonesia dibandingkan kita warga negara Indonesia? Kenapa? Tahu trennya saat ini kenapa? Karena kita sering mencampurkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira salah nggak ya? Ada yang mau ngasih pendapat? Silakan. Kira-kira kalau kita mencampurkan percakapan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, itu keliru nggak? Izin menjawab, Mbak. Menurut pendapat saya, untuk menggabungkan dari bahasa asing dengan bahasa Indonesia itu sebenarnya baik-baik saja tanpa mengurangi rasa berbahasa Indonesia gitu, Kak. Misalnya kalau sedang resmi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Tapi untuk kehidupan sehari-hari bisa menggabungkan gitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Abdul. Baik. Ada lagi mungkin yang Putri mau berpendapat? Silakan. Izin menjawab, menurut saya menggunakan bahasa asing maupun bahasa Indonesia itu adalah sesuai dengan karakter masing-masing dan kondisi tempat dan wilayah. Sekian. Baik, tepuk tangan untuk rekan kita. Baik, adik-adik sekalian, saya mau naik kembali. Pernah mendengar kata MEA? Pernah nggak? Ada anak IPS di sini? Tahu ya, MEA? Apa MEA? Masyarakat Ekonomi Asean. Nah, makanya kenapa saat ini tren yang terjadi di Indonesia, wah banyak sekali, misalnya kita lihat di beberapa media massa mengangkat banyak pekerja-pekerja asing yang masuk ke Indonesia ya, karena MEA kayak gitu ya, karena MEA, dan mereka diwajibkan ketika mereka akan stay dan melakukan aktivitas bekerja di Indonesia, mereka diwajibkan untuk berbahasa Indonesia atau belajar bahasa Indonesia. Makanya salah satu peminatan tertinggi saat ini terhadap bahasa Indonesia di Indonesia, salah satunya karena kebutuhan dunia pekerjaan, dan ini menjadi salah satu tantangan kita saat ini di dunia pendidikan, terutama mungkin adik-adik yang sudah mengikuti AN kemarin ya, Asesmen Nasional, mudah-mudahan sudah lihat raport sekolahnya, kira-kira literasi kita ada di warna apa gitu ya. Kalau dia berwarna kuning itu mengkhawatirkan, kalau hijau aman, kalau biru dia sudah membudaya. Artinya memang itu lagi diukur oleh pemerintah saat ini agar kita tidak terlena dengan kondisi di mana saat ini kita sudah mulai tidak terbiasa untuk mungkin membaca ya, kemudian berkomunikasi, kemudian berdiskusi, kemudian juga berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk bersama-sama kita merawat bahasa Indonesia, yang pertama mungkin bisa kita lakukan saat ini, dan mungkin sudah kita ketahui bersama, netizen terbanyak nomor 2 di dunia itu di Indonesia, benar nggak? Dan sempat juga oleh salah satu
platform ya, platform digital Indonesia dijuluki sebagai netizen yang terkasar. Betul nggak? Iya, nah ini sebuah kenyataan. Kenapa? Karena bahasa yang kita gunakan pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat internasional di dalam media sosial itu ternyata kita tidak menggunakan tata bahasa Indonesia atau tata bahasa sopan santun Indonesia yang baik dan benar. Mudah-mudahan nanti adik-adik yang hadir pada sore hari ini ya bisa bersama-sama mulai membudayakan bahasa Indonesia sesuai dengan tempat dan waktunya. Kalau tadi sempat teman kita sampaikan, boleh-boleh saja, sah-sah saja kita mencampurkan dua bahasa, Indonesia dan bahasa asing gitu, dalam suatu percakapan khusus untuk mungkin ranah pertemanan gitu ya. Tetapi ketika kita berdiskusi, ketika kita melakukan melakukan diskusi di forum terbuka, baik itu presentasi ilmiah dan sebagainya, itu wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan beberapa penelitian juga meyakini kenapa akhirnya India itu bisa menjadi negara nomor 2 dengan penguasaan informasi dan teknologi terhebat di dunia. Kenapa kira-kira? Karena mereka suka apa? Suka menari? Karena mereka bisa menstabilkan antara berkomunikasinya dan pola pikirnya. Dan itu yang saat ini menjadi tantangan kita bersama di dunia yang serba cepat perubahannya. Adik-adik sekalian harus cepat beradaptasi dengan perubahan, karena ada 3 hal di dunia pekerjaan profesional saat ini dibutuhkan. Yang pertama itu adalah penguasaan informasi dan teknologi. Yang kedua itu adalah jaringan. Jaringan itu bukan jaringan komputer ya, tapi jaringan komunitas, pertemanan. Dan yang terakhir itu adalah bahasa. Baik untuk kita menguasai minimal 1 bahasa asing yang nanti dapat mengantarkan adik-adik sekalian ke dunia profesional pekerjaan masing-masing. Dan mudah-mudahan di forum ini atau di kemah literasi jaga bahasa ini nanti bisa menjadi, adik-adik sekalian bisa menjadi agen perubahan di satuan pendidikannya atau di sekolahnya, bisa membudayakan kembali, menguatkan kembali bahasa Indonesia dalam beberapa percakapan. Mungkin kalau kita dulu mendengar kata percakapan, ada yang menyebut saya, kamu, anda, itu agak aneh gitu ya, karena merasa itu bahasa yang terlalu kaku. Dan sedangkan itu adalah bahasa yang memang bahasa Indonesia yang baik, sopan dan benar gitu, yang bermartabat seperti yang sudah kita coba impikan atau cita-citakan dari beberapa penarasumber sebelumnya. Dan melalui forum-forum ini nantinya mudah-mudahan semakin terasa komunitas kita, komunitas bahasa kita mengantarkan nantinya adik-adik sekalian bisa menuju ke generasi penerus Indonesia, generasi emas Indonesia tahun 2045, generasi yang siap bersaing sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Salah satunya adalah mengantarkan generasi Pancasila yang unggul dan berkarakter. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti diskusinya kita akan buka secara lebar dan lebih luas terkait beberapa materinya. Mudah-mudahan ini dapat menguatkan kita bersama untuk saling menjaga, terutama menjaga jati diri bangsa bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Baik, teman-teman semua, tadi sudah disampaikan diskusi yang sangat luar biasa dari dua narasumber kita, Pak Ashraf dan Kak Esdras. Dan ini tentunya sesaat lagi akan kita buka sesi diskusi pada sesi materi hari ini. Dan teman-teman nanti yang memiliki pertanyaan bisa langsung untuk mengacungkan tangan dan saya akan menemui teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, teman-teman, nanti ketika sesi diskusi berlangsung, saya harapkan teman-teman yang saat ini sedang memegang gawainya, ya, gawainya disimpan dulu dong. Gawainya disimpan dulu dong. Nanti nggak dapat ilmunya dari dua orang hebat yang ada di depan saya ini. Ya, gawainya disimpan dulu. Oke, sudah siap untuk berdiskusi? Sudah siap untuk berdiskusi? Seminggu mungkin menggebu menjadi rindu, tapi kaki ini harus bertemu dengan kamu
melihat dirimu menyampaikan sesuatu. Sesi diskusi akan berlangsung. Saya akan berjumpa dengan teman-teman semuanya. Mohon izin Kak Azras, mohon izin Pak Ashraf. Dan untuk teman-teman semua yang memiliki pertanyaan untuk dua narasumber, nanti silahkan sebutkan nama, asal sekolahnya dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya ke Kak Edras. Nama saya Zalin, perwakilan SMA Negeri 1 Nama. Baik, pertanyaannya seperti yang kita ketahui, setiap daerah itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Nah, ketika kita mencoba mengaplikasikan atau menggunakan bahasa Indonesia ke daerah-daerah tersebut, sering kali tanggapan orang-orang itu yaitu kalau sampai-sampai kampung pakai bahasa kampung lah. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan selaku generasi muda? Baik, terima kasih Kak Edra. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya M. Iman, saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Pemali. Baiklah, pertanyaan ini akan ditujukan oleh Pak Ashraf kepada Pak. Baiklah, bagaimana cara kita agar dapat menjaga keeksistensian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Bagaimana cara kita untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya? Baik, dari Semansang Pemali. Baik, terima kasih. Mungkin tadi dicontohkan ya bahwa kondisinya ketika berhadapan dengan rekan atau bahkan masyarakat di lingkungan kita gitu ya, bahwa pada saat kita menggunakan bahasa Indonesia, kalau bahasa orang Bangka bilang teyeye gitu kan, atau terlalu ini misalnya kan, untuk sekelas di perkampungan. Baik, saya coba tanggapi mungkin dengan beberapa pengalaman. Jadi memang pengalaman pribadi, memang saya kebetulan di dunia pendidikan dan beberapa kali misalnya diskusi dengan orang tua siswa ataupun masyarakat di sebuah satuan pendidikan di daerah-daerah yang mungkin yang masih ngelotok lah bahasa Bangkanya gitu ya. Nah, itu ada kesulitan di gaya komunikasi. Cuma yang paling terpenting kita harus cek dulu tujuan dari komunikasi kita itu apa. Kalau memang komunikasi itu adalah dalam diskusi yang cair, kemudian tidak forum resmi, mungkin kita tidak masalah menyelip-nyelipkan sedikit kosakata Indonesia, menggabungkan sedikit dengan bahasa daerah. Karena memang tujuan dari komunikasi kita itu adalah agar diskusi ataupun pembicaraan kedua belah pihak itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, tetapi kalau memang di forum yang resmi, misalnya rapat yang melibatkan beberapa lembaga, itu misalnya ada Kapolsek di situ, misalnya atau ada aparatur pemerintah yang ada di desa itu juga masuk di dalam forum itu, nah itu kita wajib memang untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia karena memang itu adalah forum-forum resmi dan formal. Saya mencoba juga, mudah-mudahan bisa merangkum dari dua pertanyaan tadi. Di kita ada istilahnya, kalau belajar bahasa itu ada istilahnya, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kapan itu dikatakan baik, kapan dikatakan benar. Apa bedanya baik dan benar? Nah, karena baik itu belum tentu benar kadang-kadang ya. Tapi kalau udah benar, ya udah. Jadi masalahnya tadi, misalnya contoh, ya. Mohon maaf, saya ambil contoh dengan keluarga. Kebetulan saya punya anak yang kedua itu ikut nenek dan kakeknya di Ciamis, Jawa Barat. Ya. Kebetulan yang nomor 1 di Bangka, ya. Yang nomor 3 di Bangka. Ketika dia nelpon, ya, kakaknya yang nomor 2 di Ciamis, kakaknya nggak bisa pakai bahasa Bangka. Sementara kakaknya ketika nelpon adiknya atau nelpon abangnya di Bangka, abangnya dan adiknya nggak bisa pakai bahasa Sunda. Akhirnya bahasa apa yang dia pakai? Bahasa Indonesia.
Nah, itu dikatakan bahasa yang baik. Artinya di mana bahasa itu saling mengerti. Kalau satunya pakai bahasa Sunda, satunya pakai bahasa Bangka, tapi saling mengerti, nggak ada masalah. Yang perempuan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rere Zawaria. Saya perwakilan dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Ingin bertanya kepada kakak, berdasarkan fakta yang kakak berikan tadi bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang belum pandai berbahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana peran aktif kita sebagai pemuda agar terwujudnya bahasa Indonesia, bahasa bisa menjadi bahasa internasional? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Rere ya. Dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Baiklah semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Alfarid. Saya dari saya dari Maningsan Cendekia Bangka Tengah. Pertanyaan ini saya ajukan kepada kedua pemateri dan mungkin kalau teman-teman mau jawab juga nggak apa-apa karena ini diskusi ya. Nah, jadi pertanyaan saya seperti ini. Tadi kan di awal kita dijelaskan bahwa ada 3 hal yang harus kita gapai. Yang pertama, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, poin yang ingin saya tanyakan itu gimana sih cara kita, mungkin tips dari teman-teman nih untuk membangkitkan semangat dalam belajar bahasa asing. Karena tadi bahasa Indonesia dan bahasa daerah pun belum semua dari kita untuk mau belajar, mau melestarikan gitu. Gimana mau belajar bahasa asing? Nah, mungkin dari teman-teman atau mungkin dari kakak-kakak yang di depan bisa memberikan tips untuk meningkatkan semangat bagi kita untuk belajar bahasa asing gimana? Mungkin itu deh saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perannya kalau untuk adik-adik sekarang sebenarnya ada di jemari masing-masing ya. Ada medsos, ada media sosial, banyak sekali platform, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, ataupun TikTok gitu ya. Itu bisa digunakan salah satu cara kita untuk memperkenalkan budaya atau memperkenalkan bahasa Indonesia. Secara simpel, saya suka mengikuti salah satu YouTuber ya. Mungkin ini kalau misalnya seumuran dengan adik-adik, itu saya sering mengikuti atau subscribe di YouTubernya itu Vicky Naki. Ikut ya? Ikut. Baik. Atau kalau enggak satu lagi Jeremy Pauline. Oh ya sama berarti. Jadi di Vicky Naki itu saya suka kenapa? Karena dia bisa melakukan interaksi walaupun dengan keterbatasan komunikasi dan dia belajar dengan bahasa yang lain dan tidak segan-segan memperkenalkan bahwa dia berasal dari Indonesia gitu. Walaupun ekspresi pertama dari lawan bicaranya itu Indonesia gitu. Indonesia itu maksudnya dia harus menjelaskan lagi Indonesia ada di salah satu negara di Asia Tenggara. Terus ditanya lagi Indonesia atau Bali, lebih terkenal Bali daripada Indonesia gitu. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan oleh generasi saat ini. Kita ada dunia tanpa batas. Bagaimana cara kita untuk bisa semangat belajar bahasa asing? Kalau saya pribadi mungkin pertama yang saya lakukan, saya sering dengar lagu-lagu negara-negara, baik itu misalnya lagu-lagu dari beberapa grup band di negara-negara luar ya. Kemudian yang kedua, sekarang banyak sekali platform percakapan yang bisa kita lihat di YouTube, bahkan mungkin potongan-potongan TikTok ataupun FYP ya yang ada di Instagram dan segala macam itu banyak sekali yang bisa kita ambil kosakatanya. Kalau dosen saya dulu bilang ya, kalau dia tuh ngasih trik kayak gini, kalau bahasa Inggris itu setiap satu kata yang sudah dihafal itu distabilo di dalam kamus bahasa Inggrisnya. Jadi dalam beberapa tahun kita bisa tahu berapa kosakata atau kata yang bisa kita sudah masuk atau sudah terbiasa kita gunakan dalam percakapan. Nah, kalau untuk penyusunan menjadi sebuah percakapan itu butuh lawan bicara dan itu sangat dibutuhkan teman sebaya yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kalau beberapa sekolah saya yakin sudah ada English Day ya, di mana di setiap hari tertentu ada hari di mana seluruh siswanya harus berbicara berbahasa asing atau bahasa Inggris. Itu sangat baik untuk dikembangkan. Karena dengan adanya kebudayaan itu setidaknya minimal percakapan keseharian kita sudah bisa memahami. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan nanti bisa saling dilengkapi dengan Pak Arsaf dan dengan rekan-rekan siswa-siswa yang lainnya. Terima kasih, selamat sore.
Ingat ya, moto kita awal tadi itu kuasai bahasa asing. Jadi ketika Jepang itu dijatuhkan bom atom oleh oleh tentara sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, ya, semua hancur lantak begitu, ya, negara Jepang itu. Tetapi kaisarnya bilang, masih ada nggak guru yang tersisa? Itu yang ditanyanya guru, bukan tentara. Ya, bukan tentara. Tentaranya masih ada berapa? Coba dihitung misalnya, enggak. Di sekarang yang terjadi ya perang antara Rusia dan Ukraina, ya. Ya. Oke, yang ditanya tentaranya yang dihitung. Nah, tapi uniknya Jepang itu dia melakukan terobosan yang ditanya gurunya, dididik mereka. Nah, ternyata Jepang itu ingin bangkit dan ternyata memang benar kemampuan dia untuk bangkit luar biasa. Apa saja ditirunya, ya, agar sampai tidak ditiru oleh Jepang, ya, ada semacam Kodak. Kalau dulu Kodak apa itu, kamera, ya, kamera. Oleh orang Jerman itu dikasih tanda titik. Oleh orang Jepang digitu juga, hampir mirip semua sama. Pertanyaannya, orang Jepang itu kemampuan bahasa asingnya, terutama bahasa Inggrisnya kurang. Kenapa? Semua bahasa Inggris, buku-buku bahasa Inggris, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Sehingga penyerapan pengetahuan mereka cukup tinggi. Jadi mereka terjemahkan dulu. Nah, kita kan terbalik nih, ada keinginan. Tapi begini, sebelum sampai ke sana, mungkin ada semacam yang barangkali perlu untuk kita simak bersama. Kita punya keluarga dari Palembang misalnya, ya, datanglah ke Bangka. Justru yang menjadi masalahnya itu ketika mereka datang ke Bangka, saudara kita dari Palembang tadi, kita ikut menggunakan bahasa Palembang. Banyak kan begitu. Tetapi ketika kita datang ke Palembang, kita menggunakan bahasa Palembang. Kok kenapa kita nggak gunakan bahasa kita, misalnya bahasa daerah maksudnya? Jadi toleransi orang Bangka Belitung ini sebenarnya cukup tinggi, sama ketika dia berada di Jawa. Nah, untuk bisa menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, ya, sebenarnya kekuatan kita itu dengan jumlah penduduk yang begitu banyak sebenarnya memiliki kemampuan. Yang jadi masalah, ada nggak kemampuan untuk memberi contoh yang baik, ya, ketika pejabat-pejabat kita, mohon maaf, pejabat-pejabat kita ketika berada di luar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, sehingga ketika di zaman Soeharto dulu ada penerjemahnya. Kan ada yang namanya pertemuan empat mata, tapi sebenarnya bukan empat mata, karena ada penerjemahnya seperti itu, ya. Nah, ini kan untuk memulai membangkitkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Siap. Baik teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi dan teman-teman semua sudah mendengarkan perbincangan ini, dan terima kasih sudah mengikuti jalannya diskusi bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan teman-teman semua, bahasa Indonesia, ketika kita berbahasa Indonesia bukan berarti kita tidak bisa melestarikan ataupun menguasai bahasa yang lainnya. Dengan berbahasa Indonesia bukan berarti kita tidak bisa berbahasa asing. Tapi untuk mempelajari bahasa asing, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu saat ini menjadi bahasa daerah, dan bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu. Dengan demikian, bahasa Melayu adalah ibu dari bahasa Indonesia, dan sebagai ibu, ketika anaknya sukses, maka ibu akan bangga dengan anaknya, dan dengan demikian bahasa Melayu akan bangga menjadi ibu dari bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik teman-teman, terima kasih, dan kita semua sudah berada di penghujung diskusi. Pergi berkebun ke pangkal beras, beras dipanen banyak dapatnya. Terima kasih Pak Ashraf dan Kak Edras, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Berbahasa Indonesia seperti saya katakan tadi bukan berarti kita tidak bisa berbahasa asing, because we don't know speak about English.
Tapi kita semuanya adalah orang-orang yang cinta dengan bahasa Indonesia. Man minkum yastati atakalla bil lughah arabiyyah falyatafaddal sekali bil lughah arabiyyah. Ma fi mushkilah. Ya, teman-teman semua terima kasih. Swatiha. Tema literasi jaga bahasa. Salam literasi luar biasa. Pak Ashraf, Pak Idris, kita berfoto terlebih dahulu. Tema literasi jaga bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam